Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Cucu Suryani dalam pembelajaran matematika kelas 9 di SMPN 1 Cibiduk Kabupaten Bogor. Hari ini merupakan pertemuan kedua dari bab 1 mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama mengidentifikasi sifat-sifat operasi hitung pada bilangan berpangkat, kemudian menentukan hasil operasi hitung pada bilangan berpangkat, bilangan bulat berpangkat 0, dan bilangan bulat berpangkat negatif. Oke, perhatikan untuk sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Yang pertama, ada sifat perkalian bilangan bulat berpangkat. Untuk memahami sifat perkalian pada bilangan bulat berpangkat, kita perhatikan contoh berikut ini. 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2. Itu artinya 4 kali 4 kali 4 dikali 4 kali 4 kali 4. Jadi diuraikan satu-satu. 4 pangkat 3 berarti 4-nya berulang 3 kali. Kemudian 4 pangkat 2 berarti perkalian 4 yang berulang 2 kali. Ketika sudah diuraikan, kita akan melihat bahwa 4-nya itu berulang 5 kali. Sehingga kita simpulkan bahwa 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 menghasilkan 4 pangkat 5. Hal ini berlaku A pangkat M dikali dengan A pangkat N akan menghasilkan A pangkat M ditambah N. Jadi ketika ada perkalian bilangan berpangkat dengan basis sama, maka kita dapat menjumlahkan pangkatnya. Untuk A, M, dan N bilangan bulat tidak sama dengan 0. Kemudian sifat yang kedua, yaitu sifat pembagian bilangan bulat berpangkat. Untuk memahami sifat pembagian pada bilangan bulat berpangkat, perhatikan contoh berikut ini. 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 3. Kita uraikan. 7 pangkat 5 artinya 7 perkalian 7 yang berulang 5 kali. 7 kali 7 kali 7 kali 7. Kemudian dibagi 7 pangkat 3. Berarti perkalian 7 yang berulang 3 kali. Kita bisa membagi 7 pangkat 5 dengan 7 pangkat 3 ya. Sehingga menghasilkan 7 pangkat 2. Di sini maka berlaku A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, bilangan pokoknya sama ya, sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi tinggal dikurangi saja pangkatnya. Untuk A, M, dan N merupakan bilangan bulat tidak sama dengan 0. Kemudian yang ketiga adalah sifat perpangkatan pada bilangan berpangkat. Untuk memahami sifat perpangkatan pada bilangan bulat berpangkat, kita perhatikan contoh berikut. 3 pangkat 4 dipangkatkan 2. Itu artinya perkalian 3 yang berulang 4 kali dipangkatkan lagi 2. Maka 3 kali 3 kali 3 dikali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sehingga menghasilkan 3 pangkat 8. Itu artinya maka berlaku A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi pangkatnya tinggal dikalikan dengan pangkat yang di luar ya. Maka itu berlaku untuk A, M, dan N bilangan bulat tidak sama dengan 0. Kemudian yang keempat, sifat perpangkatan perkalian bilangan. Untuk memahami sifat perpangkatan perkalian bilangan pada bilangan bulat berpangkat, kita perhatikan, misalkan di dalam kurung ini ada angka 2 kali 5, kemudian dipangkatkan 3, itu sama saja dengan 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Sehingga berlaku jika A dikali B pangkat M, maka menghasilkan A pangkat M dikali B pangkat M. Untuk A, M, dan N bilangan bulat tidak sama dengan 0. Sifat yang kelima yaitu sifat perpangkatan pembagian bilangan. Sama seperti pada sifat perpangkatan perkalian bilangan. Kita perhatikan, 6 dibagi 5 dipangkatkan 4. Sama dengan 6 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 4. Ya. Sehingga berlaku A dibagi B pangkat M sama dengan A pangkat M bagi B pangkat M. Untuk A, M merupakan bilangan bulat tidak sama dengan 0. Kemudian selanjutnya kita akan membahas bilangan berpangkat 0. Untuk memahami bilangan berpangkat 0, mari kita perhatikan contoh di bawah ini.
Untuk memahami bilangan berpangkat 0, mari kita perhatikan contoh soal berikut. 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 5. Seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan mengenai sifat pembagian bilangan bulat berpangkat, di mana A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Maka itu artinya kita kurangi pangkatnya. 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 5 akan menghasilkan 7 pangkat 5 dikurangi 5. 5 dikurangi 5 hasilnya 0 ya. Jadi 7 pangkat 0 sama dengan 1. Atau kita dapat menggunakan cara seperti berikut. 7 pangkat 5 itu artinya 7 kali 7 kali 7 kali 7. Kemudian dibagi 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7. Itu artinya kita membagi bilangan penyebut dan pembilang yang sama, maka hasilnya adalah 1. Sehingga bentuk umum dari bilangan bulat berpangkat 0 yaitu untuk A bilangan bulat tidak sama dengan 0, maka berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Ini artinya semua bilangan apabila kita pangkatkan 0 maka akan menghasilkan 1. Selanjutnya untuk bilangan berpangkat bilangan bulat negatif. Bentuk umum dari bilangan bulat berpangkat bulat negatif yaitu untuk A dan B bilangan bulat tidak sama dengan 0. Bentuk umum dari bilangan bulat berpangkat bulat negatif yaitu untuk A dan B bilangan bulat tidak sama dengan 0, maka berlaku A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Kita perhatikan contoh. Nyatakan bilangan berikut sebagai bilangan bulat positif. 3 pangkat negatif 5. 3 pangkat negatif 5 kita jadikan menjadi pangkat positif menjadi 1 per 3 pangkat 5. Jadi pangkat negatifnya hilang. Contoh kedua, negatif 2 pangkat negatif 7. Kita jadikan bilangan berpangkat positif menjadi 1 per negatif 2 pangkat 7. Jadi yang berubah hanya eksponennya ya, hanya pangkatnya, bukan basisnya. Oke, itulah tadi penjelasan dari Ibu untuk pertemuan kedua ini. Terima kasih atas perhatiannya, sehat selalu untuk semuanya, dan tetap semangat. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.